Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang evidence-based medicine. Sebelumnya saya akan mengenalkan nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Paulina Widya Puspa, yang kedua ada Fadila Aliyah Putri, yang ketiga saya sendiri Emilda Fadila, yang keempat ada Cindy Hoirina, dan yang terakhir ada Andriani Kurnia. Sejarah Evidence-Based Medicine. Gagasan tentang EBM pertama kali diciptakan oleh Gordon Guyatt dan kemudian gagasan tersebut muncul dalam sebuah artikel The Rational Clinical Examination Series di JAMA pada tahun 1992. Akan tetapi, EBM sudah pernah dibahas oleh 3 peneliti, yaitu Thomas Calmer, Alvan Feinstein, dan Archibald Cochrane. Thomas Calmer mengatakan adopsi meta-analisis adalah kunci untuk mengembangkan bukti penelitian. Sedangkan Alvan Einstein, yaitu seorang dokter dan peneliti di Yale, penting dalam mendefinisikan epidemiologi klinis dan pertama kali menunjukkan bagaimana praktik medis dapat dipelajari. Archie Cochrane, seorang dokter ahli epidemiologi dan profesor di Welsh National School of Medicine, menerbitkan buku tentang efektivitas dan efisiensi refleksi acak pada layanan kesehatan pada tahun 1972. Awal tahun 1990-an, David Schatz menciptakan istilah evidence-based medicine yang artinya mengintegrasikan keahlian klinis individu dengan bukti klinis eksternal terbaik yang tersedia dari penelitian yang sistematis untuk mencapai manajemen pasien sebaik mungkin. Di Indonesia, konsep EBM ini merupakan paradigma baru yang digunakan dalam pengambilan keputusan klinik. Paradigma lama dalam pengambilan keputusan klinik merujuk pada opini atau pengalaman dari seorang pakar. Yang selanjutnya adalah definisi EBM. EBM atau Evidence-Based Medicine adalah integrasi antara bukti ilmiah terbaik dari sebuah penelitian, kemampuan klinis seorang dokter, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan pelayanan medis. EBM merupakan strategi yang didasarkan pada pengembangan teknologi informasi dan epidemiologi klinik, bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan keterampilan pelayanan medis dokter dengan menggunakan bukti medis yang terbaik. Proses EBM mencakup penemuan, penelaahan, dan pemanfaatan hasil studi sebagai dasar pengambilan keputusan klinik. Secara rinci, EBM melibatkan integrasi bukti ilmiah yang terpercaya, keahlian klinis dari seorang dokter, dan nilai-nilai atau preferensi pasien dalam praktik medis. EBM itu terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, bukti penelitian terbaik atau best evidence, yaitu bukti penelitian yang memiliki tingkat berdasarkan desain studi penelitian yang tersusun dalam piramida. Biasanya ketika kita kuliah atau mencari jurnal literatur, itu ada yang namanya SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3. Nah, panduannya dari situ. Yang kedua yaitu keahlian klinis, clinical citation and clinical experience. Keahlian klinis adalah kemampuan untuk menggunakan keterampilan klinis dan pengalaman masa lalu untuk mengidentifikasi dengan cepat keadaan kesehatan dan diagnosis masing-masing pasien yang berbeda-beda. Ini berdasarkan keahlian klinis dan pengalaman seorang dokter. Yang ketiga, nilai-nilai pasien atau patient value. Ini berdasarkan preferensi pasien. Selama perjalanan pengobatan pasien, dokter harus memperhatikan nilai-nilai tentang status kesehatan dan penyakit pasien. Nah, di gambar di sampingnya itu ada komponen atau pilar penyusun EBM, yaitu ada best evidence di lingkaran pertama, clinical citation lingkaran kedua, dan patient value. Nah, itu akan dicakup ke clinical experience dan dapat menghasilkan
EBM atau Evidence Based Medicine. Baiklah, sekarang kita masuk kepada tahapan umum dalam pelaksanaan EBM atau Evidence Based Medicine. Terdapat 5 tahapan dalam pelaksanaan EBM yang meliputi: pertama, menyusun rumusan permasalahan yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi atau yang akan diselesaikan dengan asking answerable clinical question dalam susunan PICO. PICO sendiri merupakan akronim dari problem atau patient, intervention, comparison, dan outcome. Yang kedua yaitu mencari bukti-bukti ilmiah atau scientific sesuai dengan permasalahan atau searching for the evidence. Yang ketiga yaitu melakukan kajian kritis terhadap bukti-bukti ilmiah yang telah diperoleh atau critically appraising the evidence for its validity and relevancy. Yang keempat yaitu membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang telah didapatkan, yang kemudian akan disesuaikan dengan karakteristik individual permasalahan atau pasien. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil penerapan dari keputusan di langkah 4 atau evaluating your performance. Kelebihan evidence-based medicine. Evidence-based medicine ini memiliki banyak keuntungan dan kelebihan yang terdiri atas yang pertama itu ada praktik evidence-based medicine yang meningkatkan kebiasaan membaca, khususnya membaca kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran sesuai dengan bidangnya masing-masing yang relevan dengan tata laksana pasien. Yang kedua itu ada meningkatkan keterampilan metodologi penelitian dan dapat memicu serta memacu keinginan untuk meneliti. Yang ketiga itu ada menjamin praktik dan tata laksana pasien yang terkini dan rasional. Yang keempat itu mengurangi intuisi dan penilaian klinis namun tidak menghilangkan. Yang kelima itu bila diterapkan secara taat asas maka praktik dokter akan sesuai dengan aspek etika dan mediko-legal. Baiklah, selanjutnya yakni fungsi dari evidence-based medicine. Menurut Hamzah dan Jabbar tahun 2022, EBM diperlukan karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi selalu berubah atau update, baik mengenai diagnosis, prognosis, terapi, pencegahan, promotif, dan rehabilitatif yang tentunya sangat diperlukan dalam praktek sehari-hari. Selanjutnya, informasi tradisional atau textbook sudah dianggap tidak layak lagi pada saat ini. Kemudian yang terakhir, meningkatnya jumlah pasien dengan waktu pelayanan yang semakin banyak dan waktu update ilmu yang semakin berkurang. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baiklah, itulah tadi pemaparan mengenai materi evidence-based medicine dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dengan baik dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.